Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, kapanpun kalian sedang mendengarkan atau memperhatikan video pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Siapa yang pernah membuat karya ilmiah? Dan mungkin jika kalian belum pernah membuat, apakah kalian pernah mendengar kata karya ilmiah? Nah, jika kalian belum pernah mendengar atau bahkan belum pernah membuat, mari kita belajar bersama-sama mengenai apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah dan bagaimana strukturnya, bagaimana bahasa yang ada di dalam karya ilmiah. Mari kita pelajari bersama-sama. Ini adalah kompetensi dasar yang meliputi karya ilmiah. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa. Dan kita akan mempelajari 3 hal berikut mengenai karya ilmiah. Yang pertama, sistematika, kedua, kebahasaan, dan yang ketiga adalah penyusunan karya. Nah, anak-anakku, jika kalian mendengar kata karya ilmiah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Ya, kita bisa mendiskusikannya di kelas. Dan mungkin kalian bisa menyebutkan apa saja contoh karya ilmiah yang pernah kalian temui. Menurut definisinya, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kalian temukan di dalam definisi karya ilmiah ini. Yang pertama, karya tulis. Yang kedua adalah permasalahan, landasan teori, metode, dan kalian bisa melihat bahwa karya ilmiah berisi data, fakta, dan ditutup dengan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Dan jangan lupakan bahwa karya ilmiah itu ditulis dengan runtut dan sistematis. Kalau ada kata sistematis, berarti kita menjadi tahu bahwa karya ilmiah pasti memiliki sistematika tertentu. Nah, berbicara tentang sistematika atau struktur dari karya ilmiah itu sendiri, ya, Ibu akan mengenalkan kalian tentang sistematika karya ilmiah ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di dalam karya ilmiah itu isinya adalah pengenalan masalah atau gagasan pokok. Ya, lihat, dalam karya ilmiah yang sifatnya formal seperti laporan penelitian dan sejenisnya, bagian pendahuluannya tersaji secara rinci. Penyajian di dalam pendahuluan itu meliputi latar belakang yang pertama, pemetasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu berada di pendahuluan dari karya ilmiah ya. Kemudian yang kedua adalah pembahasan. Jadi setelah pendahuluan ada pembahasan. Pembahasan dalam karya ilmiah itu isinya adalah rangkaian argumen atau pembahasan dari masalah yang diangkat dari rumusan masalah yang sudah dibuat ya. Nah, pembahasan. Jadi pembahasan adalah rangkaian argumentasi ya, dan rangkaian argumentasi itu merupakan penjelasan secara rinci atas gagasan pokok yang disampaikan sebelumnya. Bagian ini ditunjang dengan sejumlah teori dan data, pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Jadi intinya teori dan data ini memperkaya dalam menjawab masalah yang sudah diangkat. Nah, dalam karya ilmiah yang berupa laporan penelitian, bagian pembahasan diawali dengan pemaparan landasan teori, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian atau penulisan ya. Jadi setelah landasan teori, metodologi penulisan atau metodologi penelitian, baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Jadi sebelum pembahasan selalu diawali ada awalnya ya, landasan teori dan metodologi.
kemudian baru dilanjutkan dengan penutup. Penutup dari karya ilmiah itu isinya adalah simpulan dan saran. Nah, anak-anak, simpulan dalam penutup merupakan pemaknaan kembali atau sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah, dan itu meliputi pendahuluan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan pembahasan atau penemuan-penemuan penelitian. Dan yang perlu digarisbawahi, setelah simpulan haruslah dilengkapi dengan rekomendasi atau saran. Nah, jadi isi penutup adalah simpulan, itu pemaknaan kembali atau sintesis dari keseluruhan yang sudah dibahas, kemudian dilengkapi dengan saran. Itu tadi kita sudah mempelajari tentang sistematika atau struktur dari karya ilmiah. Nah, jika kita sederhanakan ya dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, sistematika karya ilmiah itu dibagi berdasarkan bab ya. Ini adalah sistematika karya ilmiah secara umum ya. Jadi ada pendahuluan bab satunya. Bab satunya itu pendahuluan yang berisikan ini ya, latar belakang, rumusan masalah yang berisi pertanyaan, kemudian tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian. Nah, setelah bab 1 lanjut ke bab 2, bab 3, dan bab 4 pembahasan. Kemudian ditutup dengan bab 5, yaitu penutup yang isinya adalah simpulan dan saran. Kita bisa melihat dari contoh berikut ya, supaya kalian tahu bagaimana sih ya penampakan dari karya ilmiah. Sebenarnya karya ilmiah itu banyak sekali contohnya ya, kita bisa diskusikan di kelas ya, ada skripsi, ada tesis, ada makalah. Nah, ini adalah salah satu jenis ya karya ilmiah yang kebetulan isinya adalah makalah ya. Nah, diawali dengan abstrak, kata pengantar. Ini sebelum masuk ke bab 1 ya, yang merupakan isinya ya. Nah, lihat, ini bab 1-nya, rumusan, tujuan, manfaat. Nah, bisa ditambahkan seperti ini. Itu tadi yang Bu Seva tunjukkan dalam sistematika karya ilmiah itu yang sifatnya umum ya, jadi bisa dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Kajian pustaka itu disebut juga landasan teori, sama saja ya. Nah, metode penelitian atau metodologi penelitiannya, apakah metode yang kalian gunakan? Ya, menggunakan teknik apa dan lain sebagainya, apakah kualitatif ataukah kuantitatif? Ya, itu dilihat berdasarkan jenis ya, jenis permasalahan yang kalian angkat, apakah membutuhkan data yang berupa wawancara, angket, dan lain sebagainya. Dan lanjutkan pembahasan dan penutup. Ya, itu tadi adalah sistematika dari karya ilmiah. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan di poin kedua, yaitu kebahasaan. Jadi kebahasaan ini meliputi banyak hal ya. Ada 4 sebenarnya. Yang pertama kata baku. Ya, kata baku itu sesuai dengan UEBI. Ya, jadi ini adalah ejaan yang kita gunakan pada saat ini. UEBI bukan lagi EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita sekarang menggunakan kata baku yang sesuai dengan UEBI. Ya, berikut adalah ciri-ciri kata baku, bisa kalian baca dan kalian pelajari sendiri. Kemudian yang kedua, kebahasaan atau ciri bahasa yang ada di dalam karya ilmiah, yaitu selain kata baku ada makna denotatif. Jadi dalam karya ilmiah kita tidak menggunakan makna konotatif. Ya, misalnya, jadi denotatif itu menggunakan sesuai konsep asalnya, bukan yang bersifat konotatif. Misalnya, setelah dia berbicara diskusi semakin panas. Nah, panas di sini bukan dalam arti yang sebenarnya, melainkan panas di sini menjelaskan tentang arti atau makna emosi atau kemarahan.
Jadi tentu saja ya di dalam karya ilmiah kita tidak membuat kalimat atau kata yang mengandung makna konotatif. Kemudian penggunaan istilah. Nah, tentu saja istilah ini banyak digunakan atau dimasukkan di dalam karya ilmiah sesuai dengan bidang yang dibahas. Misalnya kita membahas tentang bidang kependudukan. Jadi tentu saja ada banyak istilah-istilah tentang kependudukan yang kita gunakan di dalam karya ilmiah. Ya, dan yang terakhir adalah kata impersonal. Meskipun karya ilmiah itu adalah buatan kita sendiri, ya, atau saya atau kalian secara pribadi, kita tidak menggunakan kata yang bersifat pribadi atau personal dengan menggunakan kata saya atau aku, tidak, tetapi kita menggunakan kata penulis atau peneliti sebagai pengganti kata saya atau aku. Ya, karena ilmiah itu sifatnya objektif dan bukan subjektif. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi mari kita ulangi ya pembahasan tadi ada 4. Yang pertama, ya, kata baku. Yang kedua, makna lugas atau denotatif. Yang ketiga, nah, penggunaan istilah. Dan yang terakhir adalah kata impersonal. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang sistematika dan kebahasaan dari karya ilmiah. Berikut adalah latihan soal untuk kalian bisa menganalisis isi dari sistematika dan juga kebahasaan dalam karya ilmiah. Kalian bisa klik di situ untuk melihat contoh karya ilmiah yang bisa kalian analisis isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Bisa ketik di sini jawabannya. Kita sudah belajar tentang sistematika dan kebahasaannya. Kita akan melanjutkan kepada penyusunan karya ilmiah pada pertemuan berikutnya. Ibu akan jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan. Terima kasih sudah belajar tentang karya ilmiah secara bersama-sama. Kita akan melakukan diskusi bersama-sama atau mungkin jika kalian ada pertanyaan, silakan ketik aja di kolom komentar. Terima kasih. Demikian dari saya, Yusefat Syanti. Selamat pagi, siang, sore, dan kapan pun kalian mendengarkan. Pastikan Anda tidak lepas dari menganalisis sesuatu. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.